Acara intinya, saya akan meminta Bapak Bijaksana Prabawa untuk memberikan sambutannya sebagai membuka secara resmi acara kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sambutan biasanya oleh dekanat, kebetulan dekanat kami dari Fakultas Industri Kreatif berhalangan. Jadi saya mewakili beliau di sini, mewakili ketua kelompok keahlian, ya di mana beririsan dengan Pak Didit akan mewakili pertama. Gak nyampe ya? Baik, terima kasih Pak Bijaksana Prabawa. Untuk itu, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri hari ini. Beliau sudah melanglang buana ya Pak di beberapa ranah akademisi, baik itu profesional gitu ya Pak. Bapak Didit Widiatmoko Suwardikun ini beliau dari S1 sampai S3-nya di ITB ya Pak untuk desain. Lalu beliau juga sempat bekerja di aerospace atau in-house design di PT Dirgantara Indonesia. Nah, kali ini Pak Didit mau memberikan atau mau sharing mengenai bukunya, yaitu berjudul Metode Penelitian, yang juga sebenarnya beliau ajar ya Pak di DKV maupun di S2 Desain saat ini. Gitu. Baik, biar nggak banyak waktu kebuang, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Didit. Baik, terima kasih Bu Diana, juga terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan yang WFO dan juga rekan-rekan yang ada di daring ya. Ini mohon maaf tadi terlambat karena penyiapan daringnya itu ternyata memerlukan waktu juga gitu ya. Jadi tadinya kan luring, kemudian dibuat daring, ternyata alatnya banyak ya, ada kameranya, ada ini, itunya mohon maaf kalau jadi terlambat. Baik, acara ini, bedah buku ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada Tata, ya, kelompok keahlian yang mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi suatu kebiasaan ya, yang diadakan periodik dengan catatan yaitu dosennya harus nulis buku gitu supaya bisa
mengadakan acara seperti ini. Jadi buku apapun ya, terutama buku ajar. Baik. Buku ini adalah buku metodologi yang hasil dari pengalaman membuat disertasi. Dari pengalaman membuat disertasi, nah itu tidak mudah ya, karena nanti pada slide berikutnya itu akan dijelaskan kenapa terbitnya buku ini. Nah, buku ini sebelumnya ada namanya metodologi penelitian visual. Nah, itu juga hasil dari pemikiran dari disertasi ini menjadi suatu metodologi. Selain disertasi tersebut diringkas menjadi sebuah buku yang populer, ya, yang tadinya disertasinya sekitar 300 atau 400 halaman, itu menjadi sekitar hanya 78 halaman, ya, supaya mudah untuk membacanya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan daring yang sudah hadir dalam acara ini. Saya sungguh merasa appreciate ya, atas kehadiran kita semua. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini. Jadi pada waktu melakukan penelitian disertasi itu, ini saya rasa juga dialami oleh sebagian besar, ya. Sebagian besar yang harus meneliti. Jangankan disertasi, ya, tesis saja sudah mengalami kebingungan metodologi ini. Kenapa? Kuantitatif dan kualitatif itu selalu diadukan gitu ya, ditolak belakangkan gitu ya. Nah, ini orang-orang kualitatif tidak mengakui kualitatif, dibilang kualitatif itu tidak berilmu gitu ya. Nah, orang kualitatif bilang orang kuantitatif itu terlalu menyederhanakan wacana. Nah, ini kalau dituruti dua ini terjadilah yang namanya kebingungan metodologi. Nah, saya salah satunya kenapa tidak kuantitatif penuh gitu ya, karena dari kuantitatif itu ada rumus-rumus gitu ya yang buat saya itu agak mengerikan gitu ya, karena dulu pengalaman waktu SD belajar matematika itu menggunakan rotan. Jadi kalau tidak hafal gitu ya perkalian misalnya 5 kali 5 25, 5 kali 6, kalau mikir dulu itu rotannya bicara itu. Nah, makanya saya tidak suka gitu matematika karena pakai rotan gitu. Nah, itu mungkin trauma ya. Jadi pokoknya saya cari sekolah yang nggak pakai hitung-hitung gimana caranya. Nah, dapatlah ini ya masuk ke seni rupa desain. Nah, di kuantitatif itu ada Alpha Kronbach, ada Pearson, ada regresi, ada mean, ada rumus. Waduh, apalagi yang di bawahnya itu, diagram analisis, jalur setelah trimming gitu ya. Waduh, ini kok, ngelihat gini aja udah pusing ya. Nah, gitu. Kemudian yang kualitatif. Hampir semua kalau memeriksa jurnal, kemudian memeriksa tulisan laporan tugas akhir mahasiswa, selalu menyebutkan deskriptif kualitatif gitu ya, tapi di dalamnya ada kuesioner. Wah, ini gimana ini? Jadi terus ada lagi yang ngeri-ngeri ya, kalau disertasi itu harus pakai grounded teori. Waduh, ya ngeri kali ya. Udah gitu pakai fenomenologi, udah gitu pakai etnografi. Nah, saya lihat grounded teori, fenomenologi, etnografi ini untuk penelitian desain ya yang saya lakukan ini agak kurang cocok ya, karena desain itu sangat observasi ya. Desain itu kan tentang benda, tentang wujud, tentang hal yang visual, tentang yang kelihatan gitu ya. Kalau grounded teori itu kan ngumpulin cerita ya, harus wawancara kepada 60 orang gitu.
Nah, wawancara apanya? Nah, bendanya diapain gitu ya? Masa bendanya itu dicuekin gitu. Nah, justru kalau desain itu pada bendanya. Kekuatan desain itu pada bendanya, baik dari arsitektur, desain produk, desain interior, kria, ya, apalagi desain grafis atau DKV itu benda. Jadi wujudnya itu yang penting. Nah, wujudnya nggak bisa diwawancara. Nah, di sini kelihatan. Ini kayaknya nggak cocok ya. Fenomenologi juga gitu, mendalami pengalaman orang lain, gitu ya, untuk kita bisa mengetahui apa yang dalam alam pikirannya. Wawancara hanya harus kepada 25 orang. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, bendanya diapain? Gitu. Ya, etnografi juga gitu, itu mempelajari suku-suku yang terasing, apa ya. Nah, itu bagaimana mereka bangsa ini perilakunya, upacaranya, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang berikutnya lagi-lagi gitu ya, nah, bendanya mana? Nah, kemudian mencoba untuk yang namanya ini maaf nih ya, kajian budaya, gitu ya, kajian budaya. Ya, nah ini juga gitu, ujung-ujungnya kok jadi lanturan interpretasi, gitu ya. Ini kemana-mana itu ya, bahasanya apalagi pakai bahasa dewa. Saya nggak ngerti itu bahasa dewanya ya. Ini contohnya nih, ini kualitatif ya. Ketika peristiwa-peristiwa yang mewaktu diceritakan kembali di dalam bingkai waktu manusia, pengalaman-pengalaman mewaktu dunia nyata membuncah, menyeruak melewati waktu yang dikonstruksikan dalam narasi. Iki maksudnya opo gitu ya. Nah, saya nggak ngerti di situ. Waduh, waduh geram yang kemana-mana. Ini yang saya cari adalah metode yang membahas tentang hasil desain itu, karya desain itu. Apa ini? Jadi harus kuat di observasinya, karena dari observasi itu kita bisa mempelajari kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, gitu. Saya coba cari. Nah, ini selalu mengadukan, ya, membenturkan gitu. Kamu harus kuantitatif, kamu harus kualitatif. Loh, yang mana ini yang dipakai ini? Ini lama ini, kebingungan metodologi itu lama. Gitu ya. Saya yakin juga yang pada ngambil tesis atau ngambil disertasi sekarang mengalami kebingungan ini. Saya pakai yang mana? Padahal ilmu saya adalah ilmu wujud. Ya, arsitektur ada wujud bangunannya. Ya, desain produk ada wujud mobil atau kursi atau apa. Interior juga begitu, ada wujudnya. Nah, si wujud-wujud ini tidak bisa diwawancara dan tidak bisa dibagi kuesioner gitu. Hei wujud, tulislah kuesioner. Nggak bisa, gitu ya. Akhirnya setelah melalui beberapa hal, tanya sana tanya sini, nah ada sahabat saya namanya Pak Pindi namanya. Coba Mas pakai buku ini Mas, gitu ya. Nah ini, ya ini metodologi yang sesuai untuk penelitian desain. Ini sudah saya sederhanakan. Hobi saya menyederhanakan ya. Kalau yang rumit-rumit gitu disederhanakan supaya apa? Supaya orang itu ngerti gitu. Ya, kalau tidak disederhanakan itu orang, wah ini apa sih maksudnya? Gitu ya. Kayak tadi itu membuncah, menyeruak segala macam itu. Lah ini penelitian kok membuncah, menyeruak ini maksudnya apa gitu kan? Nah ini ada buku karya Gillian Rose, yaitu metode untuk meneliti visual. Nah ini cocok ini ya. Ternyata di situ karya visual itu ada yang membuat, gitu kan, aspek produksi, gitu kan. Nah karyanya sendiri itu aspek imaji. Kemudian yang menikmati atau pengguna karya itu namanya pemirsa. Coba desain mana yang ada ketiga ini? Semua desain saya rasa begitu ya. Jadi ada aspek produksinya, ya, ada aspek pemeriksanya pengguna atau user dari desain itu, ada desain itu sendiri. Nah, masing-masing ternyata mempunyai instrumen penelitian tersendiri. Ya, aspek imaji bolehlah pakai apa? Pakai semiotik boleh, pakai teori desain boleh, komposisinya seperti apa, efek visualnya seperti apa, maknanya seperti apa. Nah, di sini mulai dari aspek imaji itu ada yang rada-rada kuantitatif. Karena apa? Metode ini diakui dia masuk akal, gitu ya. Terutama orang yang suka ngitung-ngitung. Nah, itu namanya content analysis. Jadi content analysis itu menghitung frekuensi kemunculan suatu unsur visual dalam suatu karya. Katakanlah saya disertasinya itu meneliti sekitar 400 karya iklan dari tahun 1950 sampai 1957.
Nah itu kalau diplotoki satu-satu itu emang repot ya. Nah ini pakai content analysis. Nah misalnya pada tahun 1950 itu barang apa aja yang banyak dijual, nah, itu kelihatan tuh frekuensinya kelihatan. Ya. Kemudian ininya apa namanya, orang yang mengiringi dari iklan itu tampangnya seperti apa, pakai baju apa, pakai baju Eropa atau pakai baju Indonesia, pakai kebaya gitu atau pakai rok. Nah itu kelihatan dari content analysis itu. Nah ini bisa diterapkan kalau misalnya pada bangunan, pada interior, pada produk, pada kriya, itu bisa di content analysis. Kita mengumpulkan berbagai sampel gitu dari berbagai penjuru gitu. Nah, kemudian kita lihat itu dengan content analysis. Justru kalau misalnya sudah dihitung, maka muncul yang signifikan yang mana. Nah, itu yang baru ditelaah gitu lebih lanjut. Nah, kira-kira dari 100 ya. Kemudian ada yang signifikan, ada angka katakanlah 60 gitu. Nah, 60 ini yang cuma satu. Nah, itu mah kebetulan gitu ya. Tapi kalau mau membahas yang satu itu juga bisa juga sih, tapi kan kita membahas yang secara keseluruhan di situ. Nah, ini pakai content analysis. Setelah content analysis, tahu yang signifikan yang mana, baru pakai analisis visual. Ya, saya pakai analisis visual. Bisa juga pakai semiotik. Ya, bisa juga pakai semiotik. Nah, aspek pemirsanya. Nah, ini aspek pemirsanya ini. Pemirsanya itu nggak satu. Pemirsanya itu bisa 1000, bisa 100. Nah, kalau diwawancara 1000 orang ya jontor ya. Kasihan itu yang wawancara itu. Nah, sekarang bagaimana ditafsirkan oleh pemirsa? Bagaimana ditawarkan? Cara menawarkannya bagaimana? Media iklannya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini ada asas teknologi, asas komposisi, ada asas sosial. Nah, di sini ada teknik pembuatannya seperti apa. Ya. Semua ada. Jadi teknologi dari tahun ke tahun itu berubah. Tentunya mulai dari bangunan sampai brosur itu teknologinya juga berubah. Ya. Nah, tahun 50-an di Indonesia itu masih pakai cetak tinggi ya, hand press. Ya. Kalau sekarang sudah pakai offset, malahan sekarang pakai online. Gitu. Nah, kemudian asas komposisinya, gaya visualnya seperti apa? Nah, gaya visual itu dipengaruhi oleh tahun ya. Jadi tahun-tahun dari terbitnya aliran-aliran seni, aliran-aliran desain itu sangat mempengaruhi gaya visual. Nah, kemudian asas sosialnya, pembuatnya siapa? Mengapa kok membuat begitu? Nah, ini adalah aspek produksinya. Nah, itu bisa pakai analisis wacana. Nah, yang aspek pemirsanya itu bisa menggunakan kuesioner, dalam hal ini kuantitatif ya. Nah, maka dari itu sebagai metodologi ya, saya rasa membenturkan atau mengadukan ya bertanduk-tandukan gitu antara kuantitatif dan kualitatif itu malah membingungkan ya. Lebih baik dipakai dua-duanya, tergantung keperluannya untuk apa. Nah, dari itu tadi, kemudian saya menemukan temuan metode. Nah, kesulitannya apa coba? Tadi udah oke, ada aspek pemirsa, ada aspek pengguna, ada karya itu sendiri. Nah, cilakanya, karya-karya tahun 1950 itu pemirsanya sudah tua-tua. Gitu ya. Rata-rata umurnya sudah 70-an, 80-an. Nah, karena apa? Pemirsa-pemirsa ini pada tahun 50-an itu remaja ya, SMP gitu ya, SMA gitu. Nah, cilakanya lagi pembuatnya gitu ya, desainer-desainer tahun 50-an udah nggak ada, udah almarhum, hidup pun umurnya 90 gitu ya. Saya rasa bicaranya udah susah. Nah, ini jadi kendalanya dari situ. Ya. Nah, pemirsanya masih bisa saya wawancara. Kebetulan ada abang saya gitu, waktu itu ikut pramuka, gitu bisa saya wawancara. Kemudian orang-orang yang lainnya itu juga yang kira-kira sebulan masih bisa wawancara. Tapi dari aspek produksi yang membuat karya itu sudah pada nggak ada. Gimana caranya? Saya harus tahu kenapa muncul sesuatu, ya, sesuatu gaya atau suatu style pada saat itu. Apa alasannya? Kan saya tidak bisa menanya kepada desainernya.
Maka saya mendengarkan lagu-lagu yang tahun 1950. Saya menonton film-film yang pada tahun 1950. Saya mengumpulkan syair, pantun yang pada tahun 1950. Saya membentuk suatu konstruksi bagaimana kondisi pada tahun 1950 itu. Nah, tergambar ternyata semua nyambung. Nah, terjawab. Ya. Kalau misalnya ada suatu iklan minyak rambut ya, Erasmik ya. Kenapa kumisnya begitu ya? Kumisnya itu tipis gitu, rambutnya itu rapi ya, tampangnya itu ganteng gitu ya. Ternyata tahun 1950-an itu terkenal satu bintang film namanya Clark Gable. Nah, saya lihat kumisnya begitu, rambutnya begitu, tampangnya begitu. Oh, jadi Clark Gable itu mempengaruhi pembuatan iklan pada tahun 1950. Padahal ininya sudah meninggal ya. Desainernya sudah meninggal, tapi saya bisa tahu, oh ini adalah pengaruh dari film-film Hollywood yang masuk ke Indonesia. Dan seterusnya ada iklan minyak goreng atau margarin yang pada waktu itu paling banyak dijual tahun 1950 itu namanya Rita Hayworth. Nah, Rita Hayworth ini kan orang bule ya, orang Amerika. Tapi dia harus menjual sesuatu. Kalau sekarang pakai model ya, karena dulu digambar dulu pakai ilustrasi. Harus menjual sesuatu untuk orang Indonesia. Gimana caranya? Tampangnya Rita Hayworth, tapi pakai sanggul dan pakai kebaya. Nah, gitu. Maka saya mendapatkan suatu kondisi pada suatu periode. Itu imaji populer itu apa? Gaya hidupnya seperti apa? Pola perilakunya seperti apa? Media massa pada saat itu seperti apa? Tokoh idolanya seperti apa? Situasinya, situasi politik. Ya. Nah, pada saat tahun 1990 lagi bangga-bangganya orang jadi orang Indonesia ya. Jadi kebaya pada saat itu adalah simbol perjuangan. Simbol perjuangan. Orang yang pakai kebaya itu adalah orang nasionalis. Orang bangga pakai kebaya itu. Ya. Jadi situasi politik, suasana ekonomi, kebudayaan, pendidikan, bahasa. Bahasa apa yang digunakan pada waktu itu? Sebagian besar masih menggunakan bahasa Belanda. Nah, pada waktu itu Presiden Soekarno mencanangkan bahasa Indonesia, diperkuat juga oleh Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Nah, ini adalah suatu temuan metode ya, dalam disertasi. Nah, ini kelak akan berkembang. Ini nggak mau coba di next bisa. Nah, temuan tersebut ya menjadi buku hasil disertasi. Nah, ini pertama tahun 2013 namanya metode penelitian visual. Ini saya pikir saya harus share pengetahuan saya ini. Pengetahuan saya ini sangat bermanfaat untuk orang-orang desain, orang-orang yang bekerja di bidang desain. Karena apa? Visual, desain itu visual, gitu ya. Kecuali desain politik ya, desain politik itu ada dalam pikiran. Ini enggak, kita desain seni rupa dan desain itu adalah kekuatan visual. Jadi visualnya itu seperti apa? Harus saya share nih. Saya tulis bukunya pada waktu tahun 2013. Ya, hanya dicetak sedikit, gitu ya. Tapi buku ini sangat laris ya, dipakai di mana-mana, gitu ya. Citasinya di Google Scholar juga paling tinggi karena apa? Ternyata buku ini diperlukan, gitu ya. Nah, oleh orang-orang desain terutama, ya. Cuman ya itu case tadinya banyak desain grafis atau DKV. Nah, kemudian disertasi itu diapain ya hasil metodologi ini? Dibikin buku juga, gitu ya. Tapi lebih tipis, lebih kecil. Ya, ini ceritanya panjang nih. Ya. Kemudian ada satu percetakan di Jakarta sana. Sini saya cetakin, Anda bayar 4 juta, sudah saya bayar 4 juta tadi cetak-cetak. Kenapa ini ya? Alasan ini itu, yang udah lupakan saja. Nah, udah gitu saya tawarkan percetakan yang paling besar di Indonesia, gitu ya. Percetakan yang paling besar di Indonesia ini nanya, kamu Instagramnya apa? Facebooknya berapa pengikutnya? Instagramnya berapa ribu? Atau segala macam, gitu ya. Ini buku laku nggak? Gitu. Loh, kok gini ya? Gitu. Ya udah saya cari penerbit yang lain. Ternyata setelah ini terbit dipajang di buku di raknya toko buku paling terkenal di Indonesia itu. Dulu dihina-hina, sekarang dipajang, gitu ya. Lucu emang orang itu. Nah, tahun 2019 itu berkembang lagi ya. Ini banyak nih yang perlu buku metode penelitian visual ini.
Ya udah bikin metodologi penelitian DKV waktu itu dari Kanisius. Waktu itu siapa ya? Pak Denny ya, Pak Denny. Ini orang dari Kanisius nih ngajak ini mau nyetak buku enggak? Waduh, gimana? Ya udah buku yang hitam itu aja diperbaiki. Nah, saya lengkapi pas segala macam. Nah, terbit alhamdulillah tahun 2019. Dalam waktu 1 tahun habis. Ya, saya waktu itu borong ya. Nah, orang dari penerbitnya, Pak, masih punya stok nggak Pak? Stok kami habis Pak, di gudang kami habis gitu ya. Nah, oh ada. Gitu. Jadi dia beli lagi dari saya. Nah, kemudian dicetak lagi tahun 2021 yang namanya edisi revisi. Nah, edisi revisi ini di dalamnya saya masukkan bagaimana menganalisis hasil wawancara. Saya ngintip-ngintip dikit lah, caranya grounded theory itu gimana ya. Jadi axial coding itu sebenarnya kan dirangkum ya. Dari yang banyak dirangkum lagi. Nah, itu saya pakai. Wawancara itu kan banyak ya. Apalagi wawancaranya kepada 60 orang gitu kan bisa bagaimana merangkumnya. Ini saya lihat ya, di garis bawahi aja yang kalimat yang penting-penting. Kalimat yang penting-penting itu di garis bawahi, kemudian disatukan lagi. Nah, itu sudah terangkum. Karena apa? Jadi kemampuan otak seseorang itu adalah kemampuan bagaimana dia merangkum sesuatu yang besar, yang sangat besar. Kalau dimakan semua nanti ini kelompokan, kekenyangan ya. Jadi dirangkum aja, dipilih aja yang kira-kira intisarinya yang mana. Nah itu baru dimakan. Ini adalah buku hasil disertasi. Mudah-mudahan teman-teman yang WFO di sini terinspirasi gitu ya, nulis buku gimana? Ya gampang, dari RPS aja udah dijadikan buku. Nah, tuh selanjutnya. Nah, isi buku yang ini ya, yang metodologi penelitian DKV itu terdiri dari pendahuluan. Di situ ada pemikiran desain yang tadi saya sebut itu. Desain itu apa sih? Ya. Kemudian metode penelitian visual, karena kita ini orang desain itu selalu berkaitan dengan visual. Nah, kemudian kemanfaatan penelitian. Nah, kalau kita meneliti itu harus ada manfaatnya. Manfaatnya untuk nasional atau untuk internasional. Nah, menentukan topik ini yang sulit nih, menentukan topik. Ya, apalagi judul. Kalau judulnya panjang-panjang, gitu kita nggak bebas. Gitu ya. Judulnya panjang, ini ada studi kasus ini dan ini. Udah nanti studi kasusnya disebutkan belakangan aja. Tadi paling tidak ada suatu ini supaya nanti kalau misalnya nemu apa data apa kita bisa belok dengan mudah. Gitu. Nah, itu menentukan judul ya, dan menentukan permasalahan. Nah, dalam design thinking itu namanya apa ya? Empathize dan define permasalahan ini. Nah, selanjutnya adalah teori sebagai dasar pemikiran. Kenapa? Mengumpulkan teori dalam satu malam itu bisa 100 halaman, tinggal download, dapat teori banyak. Tapi yang kepake yang mana? Nah, ini masalahnya kan di situ ya. Nah, ini teori itu sebagai landasan penelitian dan wawancara. Teori-teori itu harus bisa dikerangkakan, saling terkaitkan. Kalau tidak saling terkait, gitu kan, maka teori yang tidak terkait itu namanya sampah ya, buang aja, karena kita nggak pakai. Nah, dari kerangka teori itu kita membentuk asumsi. Kalau orang kuantitatif bilangnya hipotesis, kita nggak asumsi aja lah sebagai koridor melaksanakan penelitian. Nah, kemudian mengumpulkan data ini semakin jelas ya. Ada 3 aspek penelitian visual. Ya. Nah itu tadi aspek karya itu sendiri, aspek pembuat, dan aspek pemirsa. Nah di sini ada populasi dan sampel. Tentunya, gitu ya, kalau kita melakukan wawancara, cara menentukan sampelnya berbeda ya. Nah kalau kualitatif itu sampelnya adalah purposive sampling based on criterion. Tapi kalau sampelnya kuantitatif itu pasti ada gitu. Pakai random sampling atau proportional sampling, ada hitung-hitungannya. Nah, bagaimana wawancara, bagaimana membuat kuesioner dari teori, kemudian bisa dipecah menjadi apa. Nah, kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah. Nah, kita dalam kuesioner itu nanya apa? Nah, bisa kuesioner itu misalnya 100 pertanyaan, gitu ya. Nah, respondennya pasti sebel ya, nggak akan ngisi lah. Kira-kira kuesioner itu 10-15 pertanyaan ini cukup ya. Kalau kebanyakan juga respondennya kesel. Nah, kemudian analisis matriks. Kenapa analisis matriks? Karena analisis matriks itu justaposisi. Langsung karyanya kelihatan di situ dibandingkan di bawahnya itu pakai teori, kemudian di bawahnya uraiannya adalah gitu ya, gampang. Ya. Nah, analisis matriks itu bisa untuk misalnya karya-karya kalau di desain grafis itu bikin komik, gitu ya, bikin website, gitu bisa pakai analisis matriks.
Tapi kalau analisis SWOT itu cocoknya untuk perusahaan, gitu ya. Karena kalau analisis SWOT untuk komik nggak nyambung. Siapa yang mengancam komik kan nggak ada, gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu ada ancamannya, persaingannya, ya, kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, itu menggunakan analisis SWOT. Kemudian penarikan kesimpulan. Ini jarang ada buku metodologi yang memberikan tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya itu menggunakan matriks, jadi gampang. Ya. Nah, nomor 5 itu bagaimana menulis laporan, pembentukan alinea, kemudian struktur laporan. Struktur laporan atau bagaimana isi dari laporan itu tergantung dari sekolah masing-masing, gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ya silahkan aja. Gitu ya. Tapi paling tidak dari buku ini mengumpulkan datanya bagaimana, menganalisisnya bagaimana. Nah, kemudian setelah laporan jadi presentasi. Presentasi laporan itu bisa ya, ada orang yang takut ketinggalan, maka dia bikin 50 atau 52 slide gitu ya. Yang nontonnya ngantuk gitu ya, yang nontonnya ngantuk, protes gitu ya. Saya udah ngantuk terlalu lama. Belum lagi memindahkan Word kepada PowerPoint gitu ya. Jadi tulisannya panjang-panjang. Nah, kemudian dilengkapi dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, ini karena tuntutan ya. Mahasiswa harus memuat jurnal. Gimana caranya bikin jurnal? Ada dalam buku ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya bilang tadi. Desain itu apa sih? Wah, ini kalau dibilang desain itu apa, pasti berantem deh. Oh, menurut saya desain itu ini. Oh, menurut saya desain itu silakan, semua benar, gitu ya. Tapi paling jelas desain itu pemecahan masalah. Kenapa? Desain itu atas suruhan orang ya. Tolong bikinin rumah, tolong renovasi rumah saya, itu kan disuruh orang. Saya perlu brosur, nah, saya perlu website, itu kan ada permintaan, ada klien. Ya. Nah, inisiasi perubahan dari desain yang ada itu tentunya harus meningkat ya, harus semakin baik, harus semakin baik. Nah, itu inisiasi perubahan. Harus inovasi ya. Inovasi itu ada suatu kebaruan. Nah, bukan ATM ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, ini yang menghancurkan desain itu karena ATM itu tadi. Loh, ini kok mirip-mirip itu ya. Ternyata cuma ini diubah-ubah dikit. Nah, itu karena metodologi inovasi, bukan inovasi, itu adalah metodologi amati, tiru, modifikasi. Akibatnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kok sama seperti itu, cuma diubah-ubah dikit. Nah, itu karena diajari ATM. Gitu ya. ATM itu buat ambil duit ke enaknya. Gitu ya. Nah, kemudian desain itu adalah simulasi apa yang akan dibuat. Nah, kalau orang zaman dulu membuat gerobak, gitu ya, gerobaknya langsung dibuat. Nanti kalau kurang digergaji. Nah, ini dibuat gambar dulu. Nah, ini namanya desain by drawing. Dibuat gitu. Cocok nggak? Kalau nggak cocok, gambarnya diubah. Jadi bukan gerobaknya yang dirubah, tapi gambarnya dulu. Setelah oke, baru gambar itu direalisasikan. Nah, ini adalah membuat ide menjadi terwujud. Nah, jangan lupa desain itu adalah diproduksi untuk pelanggan, ya. Diproduksi untuk pelanggannya. Baik, itu adalah pengertian tentang desain. Kemudian data. Kenapa? Ini ada di halaman 8 ya. Data sangat diperlukan dalam mendesain. Sadar atau tidak, perancang pasti menggunakan data untuk membuat desain. Ya. Jadi apa aja data itu? Data pemberi proyek. Kliennya apa? Nah, apakah Pemda? Apakah institusi, apakah UMKM atau apa? Ada pemberi proyek. Nggak ada desain. Saya pengen bikin komik. Kenapa? Pengen aja. Loh, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Wah, itu pasti orangnya punya duit miliaran ya. Bikin komik dibiayai sendiri. Paling tidak itu ada kan, pemberi proyeknya itu ada. Ya. Nah, kemudian objek yang digarap itu apa? Di sini ada karya existing. Seperti apa yang existing itu? Dan pesaingnya seperti apa? Dari existing dan pesaing, maka desainer itu mempelajari, oh saya harus strategi kayak gini untuk mengalahkan pesaing dan memperbaiki existing. Nah, itu objek yang digarap. Kemudian data dari pembuat karya, kita mewawancara desainer, kita mewawancara seniman, kita mewawancara perajin. Nah, itu ada data dari itu. Ini konsep pemikirannya apa sih, Pak? Itu kenapa membuat karya seperti ini? Nah, kita kan pelajari ya. Apa itu pemikiran-pemikiran dari Le Corbusier? Apa itu pemikiran-pemikiran dari Mies van der Rohe? Itu pembuat karya itu.
Pemikirannya apa sih? Mies van der Rohe sampai bikin kotak kaca gak ada ukirannya. Dia kalau Indonesia nggak ramai dia. Soalnya Indonesia senang ukiran. Nah, ini pemirsa atau pengguna karya. Di sini jumlahnya pemirsa atau pengguna karya itu ada ribuan. Tidak bisa kita wawancara satu persatu. Ya, contoh nanti. Mau tidak mau harus pakai kuesioner. Kurang lebih seperti itu data yang diperlukan untuk membuat desain. Nah, ini yang saya terapkan dalam buku. Nah, ini bukunya ini membantu mahasiswa supaya dia mau meneliti. Meneliti itu gampang kok, jangan sulit-sulit gitu ya. Nanti belum udah mikir, wah nanti gimana? Waduh, nanti regresinya gimana? Jangan mikir regresi dulu lah, begitu. Nanti aja, yang penting kumpulin aja data dulu. Yang pertama itu amati, nah observasi karya desain itu, ya amati dengan seksama. Bentuknya seperti gimana, kalau dilihat dari kiri seperti apa, dilihat dari kanan seperti apa, tingginya berapa, fungsinya apa. Nah itu kan observasi, nggak bisa itu karya visual itu disodori dengan apa namanya, disodori dengan kuesioner gitu. Hai karya visual, isilah kuesioner, nggak bisa ya. Jadi harus diamati. Ya. Nah setelah diamati, kita mau mengamati sekian puluh atau sekian ratus objek, nah itu baru di content analysis. Unsur-unsur di dalamnya yang muncul yang signifikan apa saja. Dari signifikan itu, kemudian hasilnya itu di visual analysis. Bahasa kerennya mah semiotika visual, gitu ya. Nah, dari hasil itu maknanya apa, nilainya apa, kita cek ke pemberi proyeknya atau kepada aspek pembuatnya. Bagaimana pembuat kebijakannya, perancangnya, pelaksana, perajin, senimannya membuat karya ini seperti apa, gitu kan? Kita cek lagi kepada aspek pemirsanya melalui angket atau wawancara terstruktur pada pemirsa, pengguna, dan pelanggan. Nah ini, jadi yang rumit tadi coba disederhanakan supaya mahasiswa gampang gitu. Oh, saya ngumpulin ini aja. Gitu. Nah, di sini ya. Nah ini positioning penelitian. Kalau misalnya dalam penulisan jurnal atau dalam laporan itu ada yang namanya kerangka teoritik ya. Anda sudah mempelajari apa aja secara teoritis itu. Nah, kalau saya menyebutnya adalah positioning penelitian. Positioning penelitian adalah menentukan perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan topik yang sama. Biasanya cerita gitu ya, yang ini meneliti ini, metodenya ini, segala macam, mau panjang. Udah gitu sampai di ujung, ya apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Nah, itu bingung mati ya. Nah, supaya gampang, diringkas, dibikin matriks, dibikin tabel. Nah, itu tentang kopi. Ya. Nah, di sini apa topik judulnya apa, pendekatan keilmuannya apa, metodenya apa, tujuannya apa, udah jelas semua di sini. Kalau gitu penelitian saya tentang identitas visual produk kopi dengan penelitian pendekatan keilmuan desain dengan metode penelitian visual bertujuan membuat desain identitas visual masih terbuka untuk dilakukan. Nah, ini apa namanya? Ini yang kalau ditulis di jurnal diuraikan satu-satu, gitu ya. Apalagi proceeding, ya. Wah itu ngabisin space ya. Kalau dibuat seperti ini kan enak, gitu ya. Nah, praktis gitu. Oh ketahuan, ya ini meneliti ini, gitu ya. Oleh siapa penelitiannya? Nah, kurang lebih itu posisi penelitian. Kalau digambarkan secara matris jadi lebih mudah. Nah, ini teori yang saya sebut tadi. Dalam satu malam orang bisa mengumpulkan 100 teori karena download. Tapi mana yang kepake? Nah, itu jangan-jangan semua yang dikumpulkan itu sampah ya. Nah, nanti laporannya jadi laporan sampah gitu karena teorinya teori sampah. Nah, gimana caranya? Teori itu berperan sebagai alat untuk menganalisis dan juga sebagai patokan untuk merancang. Jadi kalau ini desain ini jelek, berdasarkan apa menilainya? Oh, teorinya ini yang mengatakan gitu, misalnya logo ya. Logo itu harus mewakili perusahaan ya, bidang usaha perusahaan. Logo itu harus sederhana, logo itu harus mudah diingat. Nah, itu kan teorinya yang dipakai. Begitu kita melihat logo, kita coba mewakili perusahaan enggak? Sederhana enggak? Mudah diingat enggak? Kalau enggak, berarti logo itu tidak sesuai dengan teori itu. Nah, itu nilainya begitu. Bukan kita bilang, oh logo ini jelek, kenapa? Saya nggak suka sama yang bikin, gitu. Bukan kan gitu ya. Jadi secara objektif, nah itu menggunakan teori.
Nah, di sini kerangka teori yang terbentuk itu harus bisa saling terkait, gitu ya. Jadi nanti kalau ada landasan teori itu banyak macam-macam, ini terkait nggak? Ya. Nah, di sini ada ya bauran promosi, ya. Kemudian ada peran iklan. Nah, ini ada Berguna Kotler, Berguna Jeffkins. Ya, ada media promosi yang sesuai. Gitu. Ada tampilan layout tipografi itu dari Ambrose and Harris. Nah, semua ini kan apabila dirangkaikan, maka media promosi yang sesuai, terkoordinasi dan efektif itu adalah berasal dari rangkaian teori ini. Nah, dari situ bisa terbentuk asumsi. Kalau orang kuantitas itu lagi hipotesis. Ya. Semua bauran promosi harus terkoordinasikan, menggunakan iklan yang efektif, melalui media yang tepat, serta harus mampu membujuk khalayak dengan layout, tipografi, dan gambar yang menarik. Kita kan tinggal meriksa ya. Ada berapa, katakanlah, berapa iklan, 10 iklan. Kita coba aja satu-satu. Ya, efektif nggak? Ya. Layoutnya gimana? Tipografinya gimana? Gambarnya menarik atau tidak? Nah, ini maksudnya bagaimana kita membuat merangkai teori itu menjadi suatu alat. Ya, suatu alat, suatu koridor bagaimana kita meneliti. Nah, banyak laporan ini analisis. Yang dimaksud analisis dalam pikirannya itu dalam menguraikan data yang diperoleh, gitu ya. Wah, macam-macam. Itu datanya sampai 2 truk, ya. Bisa sampai 2 truk itu datanya itu. Karena apa? Semua data yang diperoleh itu diceritakan ini analisis loh. Ini bukan analisis, ini namanya uraian data. Yang namanya analisis itu apa? Dari data dikaitkan dengan rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori. Nah, itu baru namanya analisis. Gitu ya. Karena tujuan kita menganalisis itu untuk mencari temuan. Nah, jadi data yang sudah diperoleh yang banyak itu dibaca. Kemudian diinterpretasi. Tentunya menginterpretasi itu kan memilih data-data yang ya. Kalau dalam analisis interaktif itu ada yang namanya pengumpulan data, ya. Kemudian memilah data, kemudian menyajikan data. Nah, ini setelah disajikan diinterpretasi. Setelah diinterpretasi dinilai, ya. Nyambung nggak dengan rumusan masalah, nyambung nggak dengan teori. Kemudian dirangkum. Nah, ini sekali lagi dirangkum. Jadi merangkum ini misalnya ada data katakanlah 3 halaman, itu kalau dirangkum itu bisa menjadi 3 alinea. Dari 3 alinea itu bisa menjadi 1 alinea. Dari 1 alinea itu menjadi 1 kalimat. Nah, yang mewakili keseluruhan dari 3 halaman tadi. Nah, itu namanya temuan. Nah, kemudian temuan ini diapain, gitu ya? Kalau kita sudah mendapatkan temuan. Nah, di sini temuan itu berperan dalam penarikan kesimpulan. Ya. Nah, jenis datanya apa? Data hasil pengamatan. Ini temuan tadi dimasukin ke sini. Nah, ya, jadi dari ini mungkin datanya itu ada 3 halaman, tapi di sini hanya 1 alinea, ada beberapa kalimat. Kemudian data hasil wawancara ini juga banyak juga nih, ya, berhalaman-halaman. Tapi di sini hanya setelah dirangkum menjadi 1 alinea. Data hasil kuesioner. Nah, ini udah jelas di sini. Maka kesimpulan itu adalah rangkuman dari dari hasil pengamatan, dari hasil wawancara, dan dari hasil kuesioner. Nah, pentingnya promosi pariwisata berbasis online untuk kota kabupaten Indonesia. Maka alasannya membuat aplikasi untuk pariwisata itu jelas. Ini loh, datanya ini, maka saya akan membuat satu aplikasi untuk pariwisata. Berdasarkan apa? Berdasarkan temuan. Temuannya berdasarkan apa? Dari analisis. Analisis dari mana? Dari data, dari teori. Jadi semua nyambung, nggak ada yang lepas. Berikutnya adalah, nah ini, menulis laporan itu paling males ya. Apalagi ada pengumuman. Minggu depan, wah ini Pak Abi nih. Perhatian, minggu depan laporan harus dikumpulkan. Belum jadi apa-apa. Aduh, gitu kan. Nah, sarannya adalah tulis aja dulu babnya. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, gitu. Udah. Ya. Nah, dia tulis sebabnya. Karena apa? Mulailah dengan kata. Nah, di sini ya. Kata itu adalah lambang gagasan. Kalau kata dikembangkan menjadi kalimat. Kalimat dikembangkan menjadi alinea. Nah, alinea itu sudah topik pemikiran ya. Kalau alinea digabungkan, itu menjadi subbab. Subbab digabungkan menjadi bab. Nah, kalau bab 1, 2, 3 digabungkan kan jadi laporan. Jadilah laporannya. Gitu. Jadi untuk membuat laporan itu mulailah dengan kata. Gitu. Kalau mulai dengan
bab susah karena bab itu banyak. Gitu ya. Nah, itu penulisan laporan. Nah, di sini. Jadi contoh abstrak ya, penulisan jurnal. Saya memeriksa sebagai reviewer dari beberapa jurnal, itu selalu abstraknya itu apa namanya ya? Ada yang fenomenanya kebanyakan sehingga satu abstrak itu ceritanya fenomena semua, gitu ya. Ini masalahnya mana, gitu, metodenya mana, hasilnya apa? Karena dia cuma cerita fenomena aja semua, gitu ya. Nah, ini ilmu ini saya dapat waktu saya ikut pelatihan dulu di ITB oleh siapa namanya, Profesor Mikrojudi. Ya. Nah, Profesor Mikrojudi itu menerangkan, gini loh caranya bikin abstrak. Nah ini, kalau dilihat dari warna-warnanya ini kan sama ya. Fenomena itu kurang lebih porsinya segitu. Nah, harus jelas permasalahan, karena apa? Permasalahan itu adalah kontrak kita melakukan penelitian. Kalau namanya penelitian nggak ada masalah, ngapain diteliti gitu kan? Nah, ini ada. Jadi permasalahan itu porsinya segitu. Kemudian ada metode penelitian. Oh, jangan susah-susah gitu ya. Metode penelitian itu adalah bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis data. Dari situ udah ketahuan. Oh, ini kuantitatif nih. Oh, ini kualitatif nih. Jadi nggak usah disebutkan. Ini adalah kualitas deskriptif. Mengumpulkan data dengan kuesioner. Waduh, udah salah kemana-mana. Jadi sebutkan saja, gitu ya. Bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana menganalisis. Di situ udah langsung ketahuan. Oh, ini pendekatannya seperti ini. Nah, kemudian hasil penelitian. Hasilnya apa dari penelitian itu? Nah, kemudian manfaat penelitian untuk apa? Hasil penelitian ini dibermanfaat untuk apa? Kemudian kata kunci. Sehingga orang yang memerlukan data atau orang yang membaca, mencari suatu artikel dengan penelitian dengan membaca abstraknya udah tahu. Oh, ini fenomenanya ini, permasalahannya ini, metodenya ini, hasilnya seperti ini, manfaatnya seperti ini, kata kuncinya ini. Nah, kata kunci ini penting untuk Google ini ya, untuk googling. Nah, kata kuncinya apa? Kalau kita ngetik di sini, misalnya bordir, nah di sini ya, kata kuncinya adalah bordir. Nah, ini pasti kaitannya dengan Sasirangan Banjarbaru. Ketika diklik di situ, ada kemungkinan ini muncul. Teknik-teknik yang lebih lanjut ada, gitu ya. Sekarang lebih rumit itu. Malah ada yang berbayar segala macam gitu untuk dia di googling dia itu muncul sebagai kata yang pertama, gitu ada itu. Nah, ini adalah hasil tugas akhir mahasiswa yang saya coba jadikan contoh bagaimana menulis abstrak. Karena abstrak itu dibatasi ya, maksimum 200 kata. Nah, kalau 200 kata itu fenomena semua, nah kapan itu permasalahannya, metodenya, dan seterusnya. Baik, itu penulisan jurnal, kemudian, nah ini yang terakhir ya. Jadi penelitian yang kita lakukan semua ini, itu harus bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Sehingga hasil penelitian hendaknya dapat diuraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, itu kalau sulit-sulit tadi yang membuncah dan menyeruak tadi, kan orang nggak ngerti ya, ini ngomong apa ini gitu. Nah, ngomongnya yang simpel aja, sehingga kalau saya suka bilang ke mahasiswa, anak SMP pun ngerti gitu. Ya, yang baca itu tidak semua profesor, tidak semua doktor. Nah, justru yang membaca penelitian itu seharusnya anak SMP. Supaya apa? Mereka bisa memanfaatkan penelitian yang kita lakukan. Nah, saya mengutip Albert Einstein ya, buat yang suka bahasanya itu bahasa dewa ya. Statusisasi, gitu ya. Nah, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Nah, jadi segala macam itu coba ceritakan secara mudah, gitu, supaya semua orang tuh ngerti. Nah, terakhir terima kasih kepada audiens, baik daring maupun luring, kemudian kepada Fakultas Industri Kreatif, kepada kakak, dan kepada organizer yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Didit atas materinya. Begitu kompleks ya Pak, tapi ya tadi seperti yang Pak Didit terakhir sebutkan, dijelaskan secara simpel ya.
agar kita semua bisa paham mengenai apa yang disampaikan. Nah, ini juga sebenarnya sebuah bedah buku ya. Pada awalnya mungkin ada beberapa orang, aduh metode penelitian nih yang mau dibedah gitu ya. Ini apa ya istilahnya ilmu atau pengetahuan yang mungkin agak sulit, benar-benar sulit untuk kita pahami gitu. Dan terima kasih Pak Didit sudah menjelaskan secara simpel, secara mudah untuk kita pahami. Dan ya memang ya bukan hanya dokter yang bisa membedah ya Pak. Kita pun ternyata perlu bisa membedah sebuah buku gitu. Nah, baik bagi peserta atau rekan-rekan bila ada pertanyaan mengenai materi hari ini dipersilahkan. Lalu di sini sebenarnya di kolom chat ada yang meminta untuk apakah materinya boleh di-share, itu saya minta izin dulu Pak Didit. Silakan. Oke, kalau materi boleh di-share nanti akan kami share melalui chat. Lalu untuk dimasukkan ke YouTube nanti akan kami infokan lebih lanjut ya Pak untuk ini, dan berharap bahwa acara hari ini bisa hasil rekornya bisa di-upload di YouTube begitu. Mungkin silakan kalau ada dari Bapak-bapak dan Ibu bila mana ada pertanyaan. Dari rekan-rekan yang daring pun boleh dipersilakan. Kalau belum mungkin saya ngobrol aja nih sama Pak Didit. Iya Pak, ini sebenarnya dari tadi materi yang Pak Didit sampaikan gitu. Ini saya melihatnya banyak triangulasi ya Pak. Apapun itu gitu materi yang dilakukan pada saat meneliti sebuah desain ini, baik dari tadi konsep awalnya bahwa desain itu ada produk atau ada visual yang perlu ditriangulasikan dengan pemirsanya dan bagaimana memproduksinya, mungkin seperti itu ya Pak. Lalu juga inilah seninya sebuah desain ya Pak, atau asiknya sebuah desain, bahwa kita pada saat meneliti, kalau saya bisa lihat sebenarnya terbagi dua ya Pak. Pada saat kita bisa tadi empathize atau define sebuah masalah yang tepat gitu untuk kita selesaikan, lalu bagaimana kita problem solving dari masalah tersebut. Nah, berarti sebenarnya kita kalau mau bikin publikasi ya Pak, paper gitu sebenarnya kita bisa dua ya Pak. Mengkaji masalahnya, lalu mengkaji problem solving-nya, begitu ya Pak. Jadi itu asiknya kita desainer ya, gitu. Jadi kita bisa punya dua publikasi dari sebuah penelitian, begitu. Silakan bila mana ada yang mau bertanya atau ada titipan-titipan pertanyaan. Nah tadi juga sembari menunggu yang bertanya, oh oke, ada yang raise hand, boleh mau open mic? Baik, Ibu. Destio Putra, Ya, Ibu. dipersilakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Didit dan Bu Diana dan para hadirin. Saya izin bertanya Pak Didit. Kami kan, mungkin saya juga mewakili teman-teman mahasiswa ya Pak. Masih pada tahap awal itu kebingungan gitu Pak untuk menentukan metode, meskipun ada beberapa dari kami juga sudah mengumpulkan banyak data. Setelah data itu dikumpulkan, lalu diapakan gitu Pak, atau metode apa yang paling sesuai untuk menyesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Dan tahap berkelanjutannya, seandainya sudah menentukan, apakah dari beberapa metode yang ada beserta dengan proses analisisnya, proses validasinya, dan hingga penentuan teori sampai penarikan kesimpulan sementara, itu apakah bisa digunakan beberapa cara itu Pak. Jadi tidak hanya kalau sudah ditentukan kualitatif ya udah kualitatif semua yang diikutkan, atau misalnya kuantitatif ya udah pakai yang ada ketentuan kuantitatif saja gitu. Apakah masih bisa digabungkan istilahnya gitu Pak untuk metode dan beberapa kawanannya untuk menentukan si urgensi masalah, untuk perolehan data sampai penarikan kesimpulan sementara. Seperti itu Pak Didit. Terima kasih Pak Didit.
Baik, cukup panjang Pak pertanyaannya. Terima kasih Saudara Bestio. Suara saya cukup jelas kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke, ya. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, ya. Keilmuan desain itu tidak harus menggunakan salah satu kutub. Ya. Malah kalau menurut saya sih dirangkul dua-duanya itu. Contohnya tadi, kalau kita ingin tahu ya, pemikiran apa, fenomena apa yang terjadi dalam suatu desain, kita mewawancarai kepada pembuatnya, wawancara kepada desainernya. Mau tidak mau kita kan wawancara ya. Nah itu adalah kuantitatif. Tapi kalau kita mencoba ya dalam suatu area, dalam suatu area interior contohnya ya, apakah itu berupa gedung bioskop, apakah itu berupa lobi hotel, gitu ya. Nah, kesan apa dari pengunjung, kesan apa dari konsumen terhadap wujud tersebut, ya. Nah, itu kalau kira-kira boleh pakai wawancara aja, tapi itu kan mewakili hanya beberapa orang. Tapi kalau misalnya pengunjung suatu tempat itu sudah mencapai ribuan, mau tidak mau kan mereka itu punya punya pilihan. Nah, itu mau tidak mau kita gunakan sesuatu yang kuantitatif, gitu ya, yang namanya itu kuesioner. Nah, dari data itu garis besar kemauan pelanggan itu kita bisa dapat. Ya. Nah, muncul yang namanya design thinking. Kuesioner dalam design thinking itu tidak menggunakan skala Likert ya. Kuesioner dalam design thinking itu menggunakan semantik diferensial. Kalau Likert itu kan sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, gradasinya itu apa? Tapi kalau semantik diferensial itu adalah sedih di ujung satu dan gembira di ujung satu lagi. Nah, itu hasilnya itu sudah berbeda, gitu ya. Nah, dia bisa setengah sedih, gitu ya. Atau dia seperempat sedih, 3/4 gembira, kurang lebih seperti itu. Jadi arahnya kepada suatu ekspresi perasaan. Nah, bagaimana menganalisisnya? Nah, tadi itu Anda kalau sudah lihat slide ya, bahwa analisis itu adalah dari data yang didapat, dihubungkan dengan rumusan masalah, dihubungkan dengan teori. Nah, rumusan masalahnya apa? Nah, misalnya apa pengaruh? Nah, itu sudah pasti. Apa pengaruh itu pasti sudah kuantitatif. Ya, apa pengaruh ini terhadap ini? Pengaruh pemasangan iklan terhadap naiknya volume penjualan. Nah, itu sudah itu kuantitatif. Ya. Nah, dilihat di situ ini apa ya? Responnya dari pelanggan. Nah, sekarang kalau pertanyaan Anda itu rumusan masalah Anda apa? Nah, bagaimana menganalisis datanya? Itu semua tergantung dari rumusan masalah. Maka di sini yang namanya rumusan masalah itu semacam kontrak ya. Kontrak dari penelitian itu adalah rumusan masalah. Ya. Kalau rumusan masalahnya nggak jelas, maka selanjutnya akan nggak jelas. Ya, jadi rumusan masalahnya itu. Nah, kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah itu melalui perjalanan penelitian. Nah, perjalanan penelitian di situ ada syarat-syaratnya, bagaimana membeli sampelnya, gitu ya, bagaimana menganalisisnya, bagaimana menarik kesimpulannya. Itu kurang lebih seperti itu, Saudara Destio. Saya rasa Anda sudah mulai merambah tahap itu ya. Jadi cobalah tidak tidak terhanyut dalam aliran yang memisahkan antara dua kutub itu. Kalau bisa gunakan dua-duanya. Kalau ada satu metode bahwa data kuantitatif nested ke dalam atau disarangkan, ya, menyarang ke dalam desain yang kualitatif. Demikian pula sebaliknya. Gitu. Nah, Anda boleh gunakan itu. Nah, ini tidak harus tertutup ya. Kutub kualitatif atau kuantitatif ya. Kita bingung sendiri. Hal-hal yang memerlukan data yang banyak, data dari jumlah yang banyak, yaitu dari audiens atau konsumen,
Nah, mau tidak mau kita menggunakan pakai kuesioner. Tapi data-data yang mendalam kepada pembuatnya, ya, konsep pemikirannya apa, tujuannya apa, gitu ya. Nah, itu wawancara kepada pembuat. Nah, karya visual itu diamati, diobservasi, ya, diobservasi fungsinya, bagaimana ukurannya, bagaimana. Nah, itu tadi flow-nya seperti apa, gitu ya, sehingga nanti ketemu itu alurnya itu seperti apa. Kurang lebih begitu ya. Jadi observasi itu bukan observasi begitu saja, tapi kita mempunyai suatu latar belakang teori ya. Dalam story behind kita itu ada teori, sehingga kita melihatnya itu berdasarkan kaidah-kaidah teori. Demikian, Saudara Destio. Semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak Didit dan Bu Diana atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya juga? Atau ada yang mau bertanya bagaimana effort atau jatuh bangunnya Pak Didit nih menyusun sebuah buku, Pak. Begitu. Ini bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen mungkin ada ingin ada sharing pengalaman Pak pada saat Bapak menulis buku seperti apa. Ini seperti tadi yang dilihat ada 4 buku ya Pak yang sudah dihasilkan oleh Pak Didit. Cukup banyak ini sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Diana. Ini saya tunjukin saja. Nah, ini ya. Ini buku pertama saya. Nah, buku ini muncul karena waktu itu Bulia Alia Yuldinawati itu mengatakan, Pak Didit tulis buku. Buku apa? Ya inilah apalah itu dari disertasinya itu apa ya? Nah, pengalaman dari disertasi itu adalah kesulitan itu tadi. Saya mengalami kebingungan metodologi. Ya, karena satu untuk kuantitatif ya, statistik non parametrik, itu saya ingat tuh. Statistik non parametrik harus pakai SPSS ya, harus pakai SPSS, harus pakai alpha Cronbach gitu, harus ada regresinya, minnya. Aduh, kok kepala saya cenut-cenut ya. Ini teringat waktu SD ya, dengan rotan gitu ya, matematik gitu, ngeri ya. Nah, kemudian saya coba gimana kalau misalnya itu menggunakan kualitatif. Nah, ya, nah, kualitatif juga begitu, terlalu kualitatif nanti gerambiang, orang Jawa bilang itu gerambiang, ya, kemana-mana ya, membuncah, menyeruak kalbu, waduh, ini saya nggak mau bikin cerita ya, saya mau meneliti kok ya, dia bahasanya itu yang jelas-jelas aja gitu. Nah, situ saya mulai cari, gitu, nemu ini. Nah, temuan ini menurut saya, wah ini bagus nih, ya. Jadi orang-orang desain itu bisa menggunakan inilah paling tidak gitu ya, nggak bingung-bingung. Nah, itu coba saya tulis. Ya. Jadi yang pertama itu dari RPS. Nah, RPS itu ini ya rancangan pembelajaran studi ya, atau dulu namanya SAP ya. Satuan Acara Perkuliahan, minggu pertama apa, minggu kedua apa. Saya coba babnya itu dulu, ya. Dibikin bab. Ini apa, ini apa. Dari matrikul ya, dari PowerPoint itu. Dari PowerPoint itu dimasukkan ke dalam apa namanya? Biasanya kan dari Word dimasukkan PowerPoint. Ini dari PowerPoint dimasukkan ke Word, itu dibalik, ya. Nah, kemudian apa aja yang memperkuat itu, pendapat itu yang PowerPoint itu. Ya, begitu dimasukkan ke Word, kan tadi ya, suatu laporan itu sebenarnya berasal dari sebuah kata. Nah, itu kata kuncinya. Suatu laporan yang dari beberapa bab itu sebenarnya asal muasalnya dari sebuah kata. Kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi subbab, ya. Subbab menjadi bab, bab menjadi laporan. Nah, itu. Jadi tulis aja dulu. Nah, kita kan paling tidak sudah ada kalimat ya, kalimat kuncinya. Kemudian kita kembangkan dengan contoh-contoh, dengan pengalaman-pengalaman, dengan teori-teori yang kita baca dari buku-buku ya. Sebaiknya teorinya bacanya dari buku ya. Ya, kalau nanti baca dari blog A lain nanti suka ngaco ya kemana-mana gitu ya jalannya. Nah, sebaiknya kita baca dari buku dan bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di situ nanti muncul ya. Nah,
Artinya yang tadinya alinea yang kita kalimat menjadi alinea menjadi subbab karena kita kembangkan berdasarkan kita mengutip dari buku-buku. Jangan lupa ya, kalau Anda mengutip tulis kutipannya. Kayak saya nulis dari Ambrose Harris, saya nulis dari Pak Kuncharaningrat, itu saya cantumkan. Ini Kuncharaningrat, pendapatnya bukan pendapat saya, gitu kan? Nah, kemudian pendapat dari Kotler, pendapat dari Ambrose Harris, saya cantumkan semua karena itu bukan pikiran saya, itu pemikiran orang itu. Cantumkan, gitu. Maka jadilah itu yang namanya alinea membentuk subbab. Nah, subbab-subbab ini coba dilihat, dibaca lagi, gitu kan? Kemudian ini cocoknya di bab ini, atau ini cocoknya di bab ini. Nah, ditukar-tukar sehingga semua nyambung, berurutan, runut. Gitu. Nah, kemudian kita setelah itu selesai, kita coba baca ini. Ngerti nggak? Ini penting ya, karena itu tadi. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Coba teman kita suruh baca buku kita, ngerti nggak? Wah, ini apa nih maksudnya? Nah, berarti kita ada bagian-bagian yang belum dimengerti, nah, kita perbaiki. Nah, permulaan memang tipis segini ya, nah, kurang lebih segini ya. Ini pertama. Kemudian baru yang kedua, dia menjadi lebih tebal, segini. Ya. Nah, nanti nggak tahu, tapi saya nggak mau lebih tebal lagi ya. Nanti bukunya itu menjadi metodologi yang memusingkan. Seperti bukunya Creswell, ya. Itu tebal-tebal gitu. Wah, ini apa? Memusingkan ya. Biar aja segini. Supaya apa? Supaya orang itu semua mau meneliti. Karena apa? Meneliti itu gampang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman yang ngajar apa, mata kuliah apa. Misalnya, apa? Di sini, desain mebel. Nah, apa aja itu poin-poinnya. Kembangkan di situ. Kembangkan. Ya, lama-lama jadi buku. Ya. Memang menulis buku itu tidak setipis tulisan proceeding atau jurnal. Tapi nulis buku itu kita lebih bebas, bisa ke sana kemari gitu ya. Bisa lihat-lihat dulu pemikiran kita. Nah, kelihatan di situ. Saya berbicara seperti ini dengan apa yang saya tulis di buku itu gayanya sama. Jadi orang itu bisa lihat bukunya itu karena nulisnya begitu, gaya ngomongnya begitu. Ya, kalau saya dibilang mungkin gaya ngomongnya sompral, ya buku saya tulisannya sompral. Nggak mungkin tiba-tiba di buku saya ini ada yang tadi ya, pemikiran yang membuncah dan menyeruak ke dalam kalbu, nggak ada di situ. Ya. Karena tulisan saya itu ya begitu. Semua tulisan-tulisan yang masuk akal aja gitu, langsung lugas. Gitu. Nah itu dikritik, pernah ada yang kritik. Tulisan kamu itu kok ini kaku sekali ya, biarin. Itu gaya tulisan saya memang begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, cobalah yang teman-teman itu yang ngajar apapun, ya. Ada yang ngajar desain mebel, mungkin ada yang ngajar studio, coba tulis itu. Ngajar ilustrasi, nirmana, 2 dimensi, 3 dimensi, cobalah itu. Dari RTS-nya kembangkan, karena semuanya itu berasal dari kata. Dari kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi subbab, subbab menjadi bab. Ya, bab digabung jadi laporan, jadi buku udah selesai gitu. Tinggal cari. Sekarang dikejar-kejar ya sama ini sama penerbit, punya buku nggak? Nah, sini saya terbitin gitu. Wah, itu menyenangkan gitu ya. Nah, menyenangkannya lagi ya. Nah, gini. Jangan mengharapkan keuntungan dari jualan buku. Nah, itu kata kuncinya itu. Ya. Anda jualan buku nggak akan kaya. Ya. Satu-satunya yang Anda dapat dari menulis buku adalah Anda terkenal. Gitu. Nah, ini ada kawan saya nih Pak Priyo nih. Wah, Pak Priyo banyak bukunya ya. Nah, menulis buku ya, maka akan terkenal. Ya. Kalau dari keuntungannya menulis buku nggak akan. Saya nanya demikian juga ke Pak Yasraf ya. Pak Yasraf kan banyak tuh bukunya ya, dunia yang dilipat, ya, hiperrealitas. Buku nggak tidak secara finansial itu tidak bisa diandalkan. Nggak tahu di Amerika tuh nulis buku bisa jadi miliuner. Gitu, nggak tahu nulisnya gimana. Tapi paling tidak nulis buku itu, nah itu bisa ada kebanggaan dalam diri bahwa ilmu kita itu terpakai. Ya. Kalau Anda punya ilmu, tulislah. Ya. Kalau nanti Anda sudah nggak ada, buku Anda itu masih ada. Gitu.
Saya teringat dulu ada kamus yang ditulis oleh kawan ayah saya, namanya Profesor Woyo Wasito. Saya masih punya kamus itu, ya. Yang nulisnya udah nggak ada, tapi bukunya masih ada. Gitu. Nah, paling tidak kalau Anda ingin mengabadikan nama, tulislah buku. Gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu Diana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didit. Ini juga sebenarnya ada yang berkomen ya, mungkin membuat buku itu sebagai jariah. Ini Pak Didit hari ini pun sedang memberikan sharing-sharing ilmunya untuk sebagai amal jariah Pak Didit. Amin ya Pak. Pak, ini ada yang bertanya juga dari Pak Denny Pak. Pak mau bertanya, jika terminologi epistemologi, ontologi, dan aksiologi itu katanya harus ada dalam abstrak. Dengan yang diterangkan dari Pak Didi tadi, padanannya yang mana saja ya? Oke, terima kasih Pak Denny. Ya. Nah, ini kalau apa namanya, disederhanakan ya. Wah, ini soalnya memang kuliah di S3 ini selalu dicekokin itu ya. Epistemologinya apa, ontologinya apa, aksiologinya apa, gitu kan. Nah, kalau pakai bahasa sederhana gitu mungkin ya. Nah, ini secara keilmuannya apa, gitu kan? Caranya bagaimana, gitu. Manfaatnya apa? Nah, kan sudah ada itu di abstrak tadi. Ya. Ya kan? Fenomenanya apa? Nah, udah ada di situ ya. Kemudian caranya bagaimana? Metodologinya apa? Udah ada disebutkan di situ. Ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Manfaatnya apa? Nah, itu kan sudah aksiologis ya. Manfaatnya ini gitu. Nah, sebenarnya abstrak itu sudah mencakup itu. Mungkin ini bahasanya keren ya. Karena yang ngajar profesor biasanya, ya. Nah, kalau saya nggak ngajarnya udah pokoknya gini aja lah. Nah, kalau itu misalnya diterjemahkan itu menjadi lebih mudah. Ya. Nah, gitu Pak Denny. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Didit. Baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Lalu di sini juga ada yang bertanya, Mbak India. Mohon maaf jika salah menyebutkan. Mohon izin bertanya, dengan merangkul metode kualitatif dan kuantitatif, apakah artinya Pak Didit merekomendasikan mixed method untuk penelitian desain? Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari siapa? Mbak India. Ya. Oke, dari metode mixed method yang saya baca, ya. Nah, di situ kebanyakan ininya apa namanya? Objeknya itu objek sosial. Ya. Yang saya baca kemarin itu bagaimana kelompok laki-laki dan kelompok perempuan gitu ya. Yang asramanya itu bersebelahan gitu ya. Bagaimana pendapat si kelompok laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Nah, itu dia pakai mixed method. Selain menyebarkan kuesioner, observasi dan wawancara. Sebenarnya kuesioner, observasi dan wawancara itu kan triangulasi sebenarnya ya. Jadi buku yang saya bikin ini sebenarnya secara tidak langsung itu sudah triangulasi. Gitu. Nah, dalam hal ini rekomendasinya tergantung topik apa yang diteliti. Gitu kan? Tergantung topik apa yang diteliti. Nah, mixed method dalam hal ini cocok memang untuk penelitian sosial, untuk penelitian-penelitian yang tidak hanya mengukur pengaruh. Ya, contohnya tadi itu. Pengaruh pemasangan iklan terhadap naiknya volume penjualan. Nah, mau nggak mau itu kuantitatif, hitung. Gitu kan? Nah, tapi apa makna iklan? Nah, itu sudah kualitatif. Untuk menggabungkan itu, nah ini yang namanya mixed method-nya. Jadi, saya merekomendasikan mixed method, ya, asalkan dia sesuai dengan topik penelitian atau rumusan masalah yang Anda kerjakan. Gitu. Ada juga yang misalnya, saya tidak perlu itu, terserah. Pokoknya saya pakai etnografi, monggo, silakan. Itu untuk desain, bisa. Gitu ya. Anda masuk ke dalam suatu kampung, gitu ya, kampung yang apa, kampung Buhun, kampung Purbakala, gitu ya, yang dulu. Ada mengamati perilakunya seperti apa, ininya seperti apa. Kemudian Anda bisa membuat desain, bisa.
Ya, nah itu etnografi murni kualitatif, bisa. Nah, makanya di sini adalah tergantung dari topik apa yang akan dibuat. Mixed method bisa. Ya. Murni kuantitatif bisa. Murni kualitatif bisa. Yang penting jangan bingung, ya, karena kebanyakan orang itu bingung, ya mau pakai kualitatif atau mau pakai kuantitatif. Nah, kecenderungannya kalau loh ini kok ada ininya, ya. Makanya di sini ya udah bagaimana cara pengumpulan datanya dan bagaimana analisisnya. Kalau itu sudah berjalan semua, baru nanti istilah Jawanya itu tumbuh oleh tutup ya, dicocok-cocokin. Oh ini cocoknya paradigmanya ini, wah ini cocoknya paradigmanya ini. Belakangan aja. Karena kita kalau sudah, saya adalah deskriptif kualitatif, ternyata memerlukan data dari responden dari konsumen. Nah, udah nggak berlaku lagi tadi deskriptif kualitatif. Gitu kan? Jadi semua metode yang Anda ambil itu tergantung topik Anda apa yang Anda ambil dan permasalahan apa yang Anda garap. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi enak nanti, ya. Nah, mau mix method silakan. Nah, tapi yang saya kemukakan hari ini adalah tentang desain. Desain itu adalah tentang visual, tentang wujud, ya. Nah, wujud itu bukan hanya sosial saja, tapi ada budaya di situ, ada teknologi di situ, gitu kan, macam-macam. Nah, sehingga kalau menurut saya cari data jangan takut, ya. Cari aja apapun. Nanti metodenya kalau laporan udah mau jadi baru dicocok-cocokin gitu. Oh, pakai ini gitu. Karena datanya udah ada semua. Kalau kita terpaku pada satu metode, gitu ya, satu paradigma, malah kita nggak jalan-jalan nanti. Ya. Takut nanti itu, gitu ya. Jangan takut. Meneliti aja. Data apa aja kumpulin. Baru belakangan kita susun strateginya. Kurang lebih gitu jawabannya. Untuk Mbak siapa tadi, Mbak India. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didit dan Bu Dina. Terima kasih. Baik, semoga jawaban-jawaban Pak Didit atau memberikan pencerahan gitu ya Pak, bagi para desainer atau para peneliti dalam bidang desain. Gitu. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. Sebelum acaranya ditutup, jadi bila mana masih ada yang penasaran, ingin bertanya pada Pak Didit, sangat dibolehkan. Gitu. Lalu ini Pak Mas Mirza ya, terima kasih sudah membantu di kolom chat. Gitu. Baik, ada lagi kah mungkin dari peserta yang lurik, ada yang mau bertanya? Atau mendapatkan pencerahan. Mungkin dari Pak Abi ada yang mau disampaikan? Oh sudah, baik, siap. Gitu. Silakan bila mana ada yang mau bertanya lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Gitu. Atau penjelasannya udah terlalu jelas gitu sehingga perlu nanya. Sangat jelas, singkat, padat, dan jelas mungkin ya Pak. Gitu. Mungkin ini juga sebenarnya sedikit mengobrol lagi Pak sama Bapak ini ya. Jadi ini bagaimana seorang desainer pada saat meneliti desainnya atau meneliti sebuah ide kasusnya, bahwa perlu strategi ya Pak, metodologinya gitu ya. Di sini tadi Pak Didit juga sempat menyebutkan yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana cara mengkolektif datanya dan bagaimana cara menganalisa datanya, dan itu adalah berhubungan dengan triangulasi tadi ya Pak, triangulasi rumusan masalahnya, kajian teorinya atau kerangka teorinya bagaimana, dan datanya itu sendiri bagaimana gitu. Dan bisa jadi saya masih ingat di kelasnya Pak Didit sering bilang kolaborasi desain. Berarti sebenarnya sebuah penelitian ini ya, walaupun kita ada di ranah desain, mungkin bisa jadi ada keterkaitan dengan keilmuan lain ya Pak. Nah, itulah yang mungkin bisa menjadi dasar triangulasi tersebut gitu ya. Bagaimana saat mengkolektif data ini, apakah benar-benar hanya visual sajakah gitu kan? Atau ternyata ada
perlu ada insight atau masukan dari pemirsanya. Berarti ada keilmuan apakah di situ? Apakah mungkin dari psikologi, Pak? Psikologi warna gitu kan? Ataukah dari bentuk sosiologi gitu, bagaimana para pemirsa ini atau user ini berlaku di tatanan masyarakatnya gitu ya. Dan keilmuan lainnya mungkin dari produksinya itu ya. Mungkin kita ada di desain produk, kita perlu mempertimbangkan sistemnya bagaimana gitu kan, fungsinya bagaimana pembuatannya, bagaimana produksinya. Nah, triangulasi itulah yang sebenarnya dijelaskan secara singkat tapi detail di buku metodologi penelitian ini. Itu mungkin begitu ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya sambung sedikit, Iya, Bu Diana. Bahwa yang namanya keilmuan desain itu adalah keilmuan jalinan ya. Desain itu mulai dari arsitektur sampai fashion, desain grafis, itu adalah keilmuan jalinan. Nggak bisa, saya seorang desainer grafis, pokoknya saya grafis aja, nggak bisa. Ternyata, gitu ya, membuat sesuatu hal yang grafis atau DKV itu tidak lepas dari apa yang namanya gestalt. Yang namanya gestalt itu dalam psikologi. Nah, di situ kita tidak bisa melepaskan itu. Desain produk tidak lepas dari ergonomi. Ergonomi itu apa? Ilmu faal. Nah, zaman dulu namanya ilmu faal. Ya. Coba orang suruh jongkok gitu ya, jongkok terus aja jongkok, lama-lama kan pegel ya. Nah, jadi ada cara duduk tertentu yang memperhitungkan ilmu faal ini sehingga duduknya enak. Ada suatu cara-cara tertentu agar suatu komunikasi grafis itu mudah dimengerti. Pakai apa? Ilmu psikologi, gestalt. Ya. Ada ilmu-ilmu interior. Ya. Apabila kita masuk ke dalam suatu ruangan, ya. Nah, orang-orang Jepang itu masuk ruangan kan copot sepatu gitu ya. Orang Korea juga sih copot sepatu. Nah, kita membuat satu desain yang tidak memperhatikan itu. Nah, orangnya bisa ngamuk. Kebiasaan kita masuk ruangan itu copot sepatu kayak di masjid gitu ya. Kemudian ganti ke sandal yang empuk. Nah, ini bukan keilmuan desain lagi, ini adalah keilmuan sosial ya, budaya ini. Nah, di situ masuknya di situ. Maka pentingnya kita mengetahui keilmuan-keilmuan yang lain yang mempengaruhi desain itu. Saya masih ingat waktu itu dikasih tahu oleh Prof. Cecep bahwa sebuah desain itu adalah intraestetik, ya, intraestetik yang dipengaruhi oleh ekstraestetik yang di luarnya. Jadi desain itu tercipta karena pengaruh-pengaruh dari luar, secara sosial bagaimana, budayanya seperti apa, teknologinya seperti apa. Nah, sehingga terbentuklah desain itu. Kalau Profesor Yakob bilangnya ini adalah sebuah fenomena. Fenomena ini dipengaruhi oleh nomena. Nomenanya apa? Nah, macam-macam di situ. Ada luar angkasa, ya, makrokosmos, mikrokosmos. Kalau dipikir itu, wah banyak gitu ya. Jadi kurang lebih orang untuk membuat suatu desain itu pasti dia memerlukan lingkungannya seperti apa, budaya lingkungannya seperti apa. Supaya apa? Desain itu adalah untuk user, untuk pelanggan, bukan untuk kita, untuk pelanggan. Nah, pelanggannya merasa nyaman nggak dengan desain itu? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya satu keilmuan yang kita pakai, pokoknya kita ngeyel. Saya ini desainer grafis, nggak tahu, pokoknya pakai desainer grafis aja terserah. Mau sosiologinya kayak gimana, budayanya kayak gimana, terserah. Ternyata itu tidak ya. Ilmu desain itu adalah ilmu jalinan. Banyak sekali yang mempengaruhi ilmu desain ini. Ya. Apalagi keilmuan DKV ya. Sekarang ini informatika itu sangat menunjang ya. Kalau zaman dulu yang namanya bikin nuansa itu, waduh, pakai cat poster gitu ya. Nuansa dari kuning ke biru, tengahnya hijau. Kalau sekarang enggak, ambil aja Corel Draw, cereng-cereng, jadi nuansa. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi terjadinya desain. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Didit. Mungkin waktu juga ya, ini sudah 11.54. Mungkin ada akhir kata Pak dari Bapak sebelum mungkin saya tutup, atau masih ada yang ingin bertanya kah dari rekan-rekan? Baik, bila mana tidak ada yang bertanya, mungkin Pak Didit ada closing statement dari Pak Didit, Pak.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada audiens ya. Nah, ini tidak menyangka audiensnya itu ada 50 lebih ternyata ya. Terima kasih banyak. Itu semoga uraian saya ini membawa manfaat ya. Paling tidak manfaat untuk teman-teman jadi ingin nulis buku gitu. Ya, ternyata nulis buku itu gampang kok, mulai dari kata ya. Nah, jadi laporan gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ingin mengabadikan ilmu, tulislah buku. Nah, gitu. Jadi kalau ilmu Anda, isi pikiran Anda itu akan tuangkan dalam buku. Itu yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini ya. Gus Ternit jadi habis gelap terbitkan terang. Itu ada buku saya punya. Itu kumpulan surat yang dijadikan buku. Nah, mungkin kalau zaman sekarang itu 2 rantai gitu ya. Tulisan-tulisan yang dijadikan buku. Nah, itu semoga pertemuan presentasi kali ini membawa manfaat buat teman-teman semua, juga teman-teman semua juga terinspirasi ya, untuk menuliskan buah pikirannya. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Didit atas materinya. Terima kasih atas sharing-sharingnya, mungkin sharing-sharing pengalamannya juga. Untuk itu mungkin saya meminta rekan-rekan daring untuk kita akan masuk sesi foto bersama dulu. Untuk yang daring dulu ya. Untuk yang luring nanti setelah saya tutup kita akan ada foto bersama di area. Jadi untuk luring saya mohon bantuannya Bu Hana. Mungkin ada berapa slide Bu Hana? Oke, ada 3 slide. Silahkan dinyalakan kameranya untuk teman-teman daring. Nah, ini sepertinya Pak Diki lagi sibuk ya Pak. Baik, terima kasih. Aba-aba dari saya mungkin ya Bu Hana. Oke. Baik, slide yang pertama dulu karena kita ada 3 slide. Baik, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dengan ini saya tutup acara. Terima kasih rekan-rekan daring sudah meluangkan waktunya. Lalu rekan-rekan luring mohon tunggu sebentar karena kita akan foto bersama. Dengan ucapan hamdalah saya tutup acara ini. Alhamdulillah beramin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Didit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Didi.